Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 sistem komputer. Setelah belajar bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer, dan bagaimana data dikodifikasi. Pada era digital saat ini, kegiatan kita bergantung pada peralatan komputer. Semuanya menggunakan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Bagaimana sistem komputer? Nanti kita akan jelaskan itu. Saat ini, komputer atau ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat terjadi karena adanya sistem komputer yang merupakan gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras disebut hardware dan perangkat lunak disebut software. Analogi perangkat keras adalah gitar. Analoginya diumpamakan sebagai gitar dan perangkat lunaknya adalah lagu yang dimainkan pada gitar. Jadi gitar itu kita dapat memegangnya, ada wujudnya, ada bentuknya, sedangkan lagu itu hanya sebuah suara, tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba-raba, hanya bisa didengarkan. Perangkat keras atau hardware, terus kemudian perangkat lunak atau software, terus sistem operasi, sistem aplikasi dan aplikasinya. Oke, next. Pengantar sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan atau input atau perintah, kemudian memproses data masukan tersebut. Data masukan itu kemudian diproses, produksi keluaran, data output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer dan perangkat. Lunak atau software adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Ada gambar, ada scanner, ada mikrofon, ada webcam, ada mouse, ada keyboard, ada graphic tablet. Ini semuanya adalah hardware input. Kita akan inputkan ini atau masukkan ke dalam sebuah CPU atau komputer. Kemudian mikroprosesor ini akan membaca atau memproses apa yang kita inputkan. Piranti masukan mengirimkan data ke dalam komputer. Mengirim data ke komputer. Seperti ada keyboard, scanner, kamera, ada webcam, dan lain-lainnya. Piranti memproses. Pada komputer, mengolah data tersebut, diolah datanya dan mengirimkan hasil pengolahan pada bisa berbentuk cetak, bisa di printer kan. Ada speaker mengeluarkan sebuah suara, ada monitor mengeluarkan sebuah tampilan hasil yang diproses dari mikroprosesor atau prosesnya. Kemudian ada proyektor sama dengan monitor menampilkan sebuah tampilan gambar dan lain sebagainya. Ada filter out.
atau menyimpannya ke penyimpanan sekunder saat ini. Ponsel pintar atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran kecil. Atau smartphone yang kalian gunakan itu termasuk dalam sistem komputer dalam ukuran lebih kecil. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Selain komponen internal komputer, perangkat keras tambahan diperlukan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input dan output. Perangkat lunak dalam sistem komputer memungkinkan perangkat keras berfungsi dan pengguna melakukan tugas. Perangkat lunak dalam sistem komputer dibagi menjadi dua jenis, utama perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak yang menjadikan sistem dalam sebuah operasi sistem dan perangkat lunak yang menjadi aplikasi. Next. Oke. Perangkat keras, kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Yang perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat. Yang pertama yaitu masukan atau input device. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Kemudian yang kedua ada proses. Data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Dari yang ketiga ada alat output atau output device. Peranti keluaran adalah peranti yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lainnya. Dan hardware yang selanjutnya yaitu peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Oke, kita langsung masuk ke perangkat yang pertama yaitu perangkat masukan atau input device. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah seperti tadi yang kita lihat. Yang pertama ada mouse atau tikus. Mouse atau tikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar monitor ini. Yang warna merah ini adalah kursornya. Nah. Tunjuk poin. Posisikan mouse akan menunjukkan suatu objek antar muka di layar monitor. Biasanya tampilannya seperti ini, namanya tunjuk poin. Klik kiri, left click, menekan tombol mouse sekali dan segera melepaskannya. Di sini klik kiri. Nah, klik kiri sebelah sini. Klik. Tapi sekali kliknya, klik lepas. Nah, klik ganda atau double klik, menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse. Jadi kita klik kiri sebanyak 2 kali dengan cepat. Klik di sebelah sini 2 kali dengan cepat tanpa menggeser mouse. Klik kanan atau right click dapat dilakukan 1 kali. Di sini klik kanan 1 kali, jarang digunakan ini kecuali akan menampilkan sebuah pilihan untuk menampilkan menu tertentu. Nanti di sini akan muncul menu-menunya. Kemudian ada select atau drag, digunakan untuk memindahkan suatu objek antar muka seperti gambar, icon, teks, dan sebagainya. Caranya dengan menunjuk objek yang akan dipindah sambil menekan tombol kiri mouse. Nah, kita menunjuk di sini. Cuma tunjuk gambarnya, gambar ini cuma
ditunjuk gambarnya, kemudian kita geser dengan cara tahan klik kirinya, kemudian langsung geser di posisi yang akan kita kehendaki. Setelah selesai, lepas tombol mouse-nya atau lepas mouse tersebut. Oke, next. Perangkat, masukkan yang kedua ada keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol seperti berikut ini. Yang pertama ada typewriter case. Tombol untuk mengetik yang terdapat huruf alfabet, angka, numerik, dan tanda baca. Kedua, nah ini ada yang warna biru, tombol ketik atau typewriter case. Tombol ketik warna biru. Kemudian ada function keys. Function key atau tombol F1 sampai dengan ini warnanya atau tombol fungsi warnanya kuning dari F1, F2, F3 dan sampai dengan F12. Kemudian ada numeric keypad atau tombol numeric di warna pink, merah muda, warna merah muda. Dan ini terdapat tombol numeric. Khusus angka numerik berada tombol operator aritmatika seperti perkalian, ada penjumlahan, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, pembagian, ada kemudian ada juga pengurangan. Numeric keypad juga memiliki pengendali kursor jika tombol numlock hidup. Nah, di sini ada tombol numlock hidup, mengendalikan kursor juga numlock hidup. Yang selanjutnya ada kursor control key. Ya, di sini ada tombol navigasi atau kursor control keys. Fungsinya untuk mengendalikan kursor, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini ada insert, ada home, ada back, dan lain sebagainya. Sistem keys, tombol yang berkaitan dengan sistem. Sistem keys, tombol yang berkaitan dengan warnanya ungu ini. Sistem tombol sistem kontrol, ada escape, ada TRL, ada gambar jendela atau Windows, ada ALT, di sini ada print screen, ada scroll lock, ada pause. Kemudian ada application keys, tombol yang berkaitan dengan aplikasi. Tombol yang berkaitan dengan aplikasi juga ada. Kemudian ada enter key, tombol untuk enter, dan lain-lain sebagainya. Cara kerja keyboard. Ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang dapat ditekan. Cara yang ketiga, sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Data yang berbentuk biner tersebut akan diterjemahkan oleh Central Processing Unit atau CPU. Akan diproses dari keyboard ini, dari inputan ini. Data yang kita inputkan itu berbentuk biner, kemudian akan diproses oleh CPU dengan mengacu data yang tersimpan pada read only memory atau ROM untuk ditampilkan pada layar monitor. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis keyboard.
Ada beberapa jenis keyboard yang berhubungan dengan peralatan tombol pada keyboard, biasanya untuk menangani bahasa yang berbeda. Di antaranya yang pertama ada keyboard QWERTY, yaitu keyboard dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama pada papan ketik mesin tik. Di QWERTY dibuat agar huruf yang paling umum tidak akan membuat mesin tik mekanis atau macet atau berhenti bekerja. Kemudian ada keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. Keyboard game juga meletakkan tombol tertentu untuk akses yang lebih cepat. Ini contohnya keyboard Dvorak ini pertama. Kemudian yang kedua ada keyboard Kloppenburg yang mengedepankan aspek ergonomis, di mana keyboard QWERTY dimenangkan untuk mengurangi beban otot tangan. Ini contohnya keyboard Kloppenburg. Yang selanjutnya ada keyboard Maltron. Bagaimana keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. Ada keyboard Maltron. Contohnya ini Maltron. Yang terakhir ada keyboard virtual, yaitu keyboard QWERTY yang diproyeksikan pada media lain untuk misalnya layar ponsel, layar komputer, meja dan lainnya. Keyboard ini memungkinkan mengetikkan tanpa menggunakan keyboard secara fisik. Contohnya, tidak ada fisik sebuah keyboard seperti ini, tampilannya nggak ada, hanya saja sebuah virtual yang muncul pada saat kita mengaktifkan keyboard tersebut. Bisa di meja, bisa di ponsel juga biasanya ada, dan lain sebagainya. Namanya keyboard virtual. Dalam sebuah sistem komputer pun ada keyboard virtualnya. Kemudian perangkat yang selanjutnya ada scanner. Perangkat input yang scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, bisa gambar atau foto atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner ini. Kita menempelkan data di atas kaca ini. Kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Langsung dibaca, kemudian diproses dan masuk ke dalam sebuah sistem komputer. Yang selanjutnya ada joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Fungsinya untuk menggerak-gerakkan permainan, biasanya yang sering kita gunakan pada PlayStation dan lain sebagainya. Elemen-elemen joystick yang pertama ada stick tuas, ada base alas, ada trigger atau pemicu, ada tombol ekstra, ada scalar auto fire, scalar turtle, scalar tab atau buffet, cangkir penyedot. Nah, ada di sini ada dua jenis joystick ini. Yang sering kita gunakan adalah joystick yang seperti ini di PlayStation. Kemudian input yang adalah mikrofon. Mikrofon adalah peranti yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Kemudian yang selanjutnya ada barcode reader atau barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode tercetak
mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik. Kode bar ini dibaca, kemudian diubah dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Biasanya kita temukan di supermarket, minimarket menggunakan barcode reader. Oke, yang selanjutnya ada hardware yang fungsinya untuk memproses. Yang pertama, di sini ada unit pusat pemerosesan atau Central Processing Unit atau kita kenal dengan CPU. CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input ke output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, diantaranya register, unit kendali atau control unit atau CU, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logic unit atau disingkat dengan ALU. Gambar dari CPU, di situ ada Intel dan AMD, ada Intel Core i7 series, ada AMD Ryzen. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk piranti, tadi input atau output, dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor. Main prosesor, central processor atau microprosesor. CU atau control unit atau dari CPU akan mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer. CU atau central unit ini akan memilih dan mengambil instruksi dari memori utama atau registrasi sesuai urutan dan menerjemahkan untuk mengaktifkan elemen fungsional lain dari sistem. Semua data input ditransfer melalui memori utama ke ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk diproses, yang melibatkan 4 fungsi aritmetik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika tertentu seperti perbandingan dan pemilihan. Pada komputer PC atau laptop, CPU tertanam pada mainboard, sebuah mainboard yang besar yang tersambung dengan komponen eksternal lain seperti ada memori utama, ada rangkaian input output, dan prosesor khusus untuk menambah kemampuan komputer seperti Graphical Processing Unit atau GPU. Kecepatan tersebut diukur dengan kecepatan clock yang dinyatakan dengan satuan Hz. Saat ini kecepatan clock atau CPU pada order MHz atau MHz dan GHz. Hardware pemrosesan yang kedua ada Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory atau ROM. Random Access Memory atau RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Kata kuncinya ada di penyimpan data sementara. Jadi RAM itu hanya menyimpan data sementara, bukan data yang permanen. Saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Pada saat komputer memproses sebuah data, RAM ini akan menyimpan memori sementara. Kemudian setelah tidak diolah kembali, maka ROM itu akan kembali ukurannya ke ukuran semula, bukan penyimpanan data yang permanennya. Kemudian yang selanjutnya ada Read Only Memory. Read Only Memory atau ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Ada gambar contoh RAM dan gambar ROM di situ. Saat data dari file disimpan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah
data tersebut akan dimuat oleh RAM terlebih dahulu. Agar dapat diproses lebih cepat, contoh saat kita akan memanipulasi gambar bunga flower yang berekstensi JPG. Gambar tersebut akan dimuat di dalam RAM dan dimanipulasi di RAM. Data pada RAM dapat diakses secara acak, tidak harus terurut. Selanjutnya hardware yang selanjutnya ada hardware output atau alat output device. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Setelah data komputer diolah, kemudian akan tampil ke layar monitor ini. Seperti gambar, bisa berupa gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang bisa digunakan seperti Cartwright Tube atau CRT, ada Liquid Crystal Display, ada LCD, dan ada Light Emitting Diode atau LED, yang monitor-monitor yang kita gunakan di rumah biasanya menggunakan LED yang sekarang ini menggunakan Light Emitting Diode. Kemudian yang selanjutnya ada printer. Hardware keluaran selanjutnya ada printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, di antaranya printer dot matrix, inkjet, laser, dan plotter. Output yang selanjutnya ada speaker. Speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan yang bisa mengeluarkan sebuah suara. Speaker bentuknya nggak harus seperti ini, banyak model-modelnya seperti itu. Yang kita gunakan untuk bermain musik di rumah juga bisa. Yang selanjutnya ada yang keempat, piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Piranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Ini sifatnya permanen, tidak akan hilang apabila kita tidak menghapusnya atau tidak rusak. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan kapan saja selama kita menyimpan sebuah file bentuk berupa foto, video, dan lain sebagainya. Kita simpan di penyimpanan sekunder. Data yang disimpan pada peranti penyimpanan sekunder diantaranya alat-alat untuk menyimpan data. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Saat ini, waktu tahun 2020, kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik bersifat atau non volatile. Oke, gambar hard disk ini gambar hard disk yang besar, yang kecil pun ada, sekarang sudah ada, yang biasa digunakan dalam komputer, dalam laptop atau komputer pun bisa. Komponen utama hard disk diantaranya piringan logam atau platter, yang
berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan lapisan bahan magnetis yang sangat tipis. Yang kedua ada head, baca tulis. Di sini ada headnya di sini. Yang berupa kumparan yang digunakan untuk proses baca dan data tulis. Rangkaian elektronik pada PC printer circuit board. Nah, printer circuit board atau PCB. Dari atas DSP, digital signal process untuk memproses sinyal digital, memori chip, konektor, serta spindle. Dan aktuator arm monitor. Di sini aktuator monitor. Kemudian penyimpanan data sekunder selanjutnya adalah solid state drive atau SSD. SSD adalah piranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk seperti pada hard disk tadi. Ada pemutarannya, kalau ini tidak ada. Dan untuk dibaca tulis yang bisa digunakan, yang biasa digunakan tidak ada di sini. Di SSD nggak memerlukan itu. Dibanding dengan drive elektronik atau hard disk, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan. Jadi lebih tahan daripada hard disk, lebih tahan SSD dari segi kabel di bawah digoncang-goncang itu lebih tahan. Beroperasi tanpa menimbulkan suara, tidak ada suara seperti putaran dari magnet ini, tidak ada. Karena tidak menggunakan magnetik atau tidak menggunakan spindle dan lain sebagainya. Memiliki waktu akses yang lebih cepat daripada hard disk, serta lebih SSD menyimpan data dalam sel semikonduktor. Pada tahun 2019, SSD memiliki kapasitas 60 sampai 100 terabyte. Bayangkan, sangat banyak sekali, 100 terabyte. Data yang disimpan dalam SSD tidak hilang ketika tidak adanya listrik. Sama sifatnya, bersifat non volatile atau tidak akan hilang apabila sudah tersimpan di SSD. Beda dengan ROM tadi, atau RAM juga sama. Ini contoh dari macam-macam dari SSD yang umum di pasaran. Seperti ini, sama ukurannya biasanya 2,5 inci. Yang digunakan laptop juga sama dengan laptop lebih kecil. Ketiga ini sama, nama juga sama SSD, cuma berbeda bentuknya. Yang selanjutnya penyimpanan selanjutnya ada flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Portable bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Flash drive menggunakan flash memory sama dengan tadi SSD menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Antarmuka USB, di depan ada USB-nya. USB, baik USB versi 2, versi 3. Ini OTG yang digunakan di dalam handphone, laptop. Ini contoh-contoh flash drive atau kita kenal dengan flash disk. Kapasitas penyimpanan dalam USB atau flash disk tahun 2018 bervariasi mulai dari 8 GB sampai 256 GB, bahkan ada yang sampai 2 TB. Flash disk biasanya digunakan untuk penyimpanan data, backup, alat pemindahan data. Cara menggunakan flash disk dengan memasukkan port USB tersebut ke dalam komputer atau laptop atau notebook. Tunggu beberapa saat sampai komputer mendeteksi hardware baru yang telah ditambahkan. Tunggu, biasanya nanti setelah kita mencolokkan flash disk tersebut, nanti dari sistem komputer akan membaca piranti apa yang masuk itu
Kemudian setelah selesai, bisa membuka folder atau file yang akan kita copy atau kita buka. Selanjutnya ada compact disc. Nah, CD. Compact atau CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony. Ya, yang mengembangkan adalah Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan data memutar rekam audio digital, hanya suara saja, atau CD atau DA, tetapi kemudian diadaptasi untuk penyimpanan data. Kemudian diadaptasikan untuk menyimpan sebuah data yang kita kenal dengan CD atau CD-ROM. Beberapa format lain selanjutnya berkembang, yaitu media penyimpanan data audio sekali tulis. Ada CDR, kita hanya bisa menyimpan data sekali tulis saja, setelah itu sudah nggak bisa dimasukkan file atau audio yang lain. Kemudian media yang dapat ditulis ulang, bisa ditulis ulang, bisa dihapus, bisa dibaca lagi, sama fungsi flash disk atau CD writable atau CD-RW. Ada video CD atau VCD, ada super video CD, VCD, kemudian ada foto CD, picture CD, compact disc integratif atau CDI, dan essential music CD. Pemutar CD audio pertama yang tersedia secara komersial, Sony CDP 101, dirilis pada Oktober 1982 di Jepang. Kapasitas penyimpanan CD ini biasanya lebih dari 700 MB megabyte atau sama dengan 80 menit audio suara. Kemudian penyimpanan yang selanjutnya ada memory card atau SD card. Itu gambarnya yang biasa digunakan di HP, smartphone. Memory card atau SD seperti digital card berfungsi sebagai layaknya hard disk atau tadi SD juga sama, menyimpannya sama pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital. Biasanya ini yang memory card yang digunakan di kamera digital seperti ini biasanya juga biasa digunakan seperti ini juga yang kecil. Tablet dalam memory card terdapat Contents Protection for Recordable Media (CPRM). Ada CPRM-nya untuk mencegah pembajakan serta adanya fitur Write Protect yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Memory card memiliki bermacam format dan ukuran seperti PC card, PCMCI, Compact Flash Mini SD. Ini PCMCI Compact Flash. Kemudian ada Mini SD ukuran seperti ini. Yang paling kecil adalah Micro SD ini yang biasa digunakan di dalam smartphone. Nah, ini yang paling kecil dan yang paling tipis dan paling ringan yang biasanya digunakan di smartphone. Kemudian di era yang seperti ini, di era sekarang, semakin berkembangnya sebuah teknologi, kemudian para provider itu membuat penyimpanan awan atau cold storage. Cold storage saat ini kebutuhan penyimpanan data terus berkembang, sehingga munculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi penyimpanan awan atau cold storage. Cold storage adalah media penyimpanan file berbasis daring atau online atau digital yang mengandalkan koneksi internet. Ini harus terhubung ke internet dulu. Untuk akses data, cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Ya. Ini penyimpanan
Ini jenis-jenis penyimpanan di internet ketika kita akan menyimpan data di internet ya. Penyimpanan awan merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau ISP. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Ya, kita bisa menyimpan data atau file kita ke dalam, ini ada macam-macam provider yang menyediakan penyimpanan awan, ada iCloud, ada Box, nah dan lain sebagainya. Ketika data disimpan di cloud, nah salinan data tersebut akan dikirimkan melalui internet ke server milik penyedia layanan, kemudian akan merekam. Jika ingin mengakses akses tersebut, server akan memberi akses kepada pengguna untuk mengubah atau mengunduhnya, bisa diunduh dan bisa diubah. Penyimpanan awan memiliki jumlah keunggulan. Ada keunggulannya dibanding dengan penyimpanan data secara fisik atau konvensional. Antara lain seperti berikut. Data dapat diakses menggunakan peranti apapun. Bisa diakses menggunakan smartphone, komputer, dan lain sebagainya yang bisa connect kepada jaringan atau internet. Artinya jika salah satu peranti rusak atau hilang, data tetap dapat diakses dengan perangkat lain. Yang kedua, pengguna dapat berbagi atau sharing dari data di server ke pihak-pihak lain dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan teknologi penyimpan awan atau cluster, kita juga dengan mudah bisa mengirimkan sebuah file atau berupa apa saja. Kita dengan mudah menggunakan share atau sharing atau mengirimkannya ke teman atau siapa saja yang kita inginkan untuk membuka data yang kita simpan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, penyedia layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Misalnya dari semua penyedia cloud storage ini menyediakan jaminan keamanannya. Di sini ada gambar-gambar atau logo-logo dari penyedia cloud storage yang populer. Ini ada iCloud, ada Box, dan ada OneDrive, ada Google Drive itu miliknya Google, kemudian Mediafire, Google, Dropbox, Drive, dan sebagainya. Ini contoh-contoh atau penyedia cloud storage. Yang selanjutnya yang kelima adalah piranti lainnya. Pada sebuah komputer, beberapa piranti penting lain yang harus ada. Seperti yang pertama, motherboard atau mainboard. Di sini ada mainboard. Mainboard ini merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan peranti-peranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor. Di sini, ini tempat prosesor di sini. Memori hard disk dan komponen lainnya. Biasanya ada ini untuk RAM, untuk hard disk, tempat-tempatnya ada. Ini. Kemudian peranti lainnya yang kedua ada VGA card. VGA card merupakan peranti komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Ini contoh gambar VGA. Saya bentuk VGA-nya seperti ini. Ini fungsinya untuk menampilkan proses dari CPU untuk ditampilkan ke sebuah monitor. Kemudian selanjutnya ada sound card. Sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara atau speaker. Dikeluarkan dari sinyal digital ke sini, kemudian dikeluarkan berupa suara dan dikeluarkan ke dalam sebuah speaker. Kemudian yang selanjutnya ada graphical processing unit, ini CPU. Unit pemroses grafis atau CPU adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar,
Keluaran ke peranti tampilan komputer. CPU biasanya digunakan pada embedded system atau sistem tertanam. Ponsel, komputer pribadi atau PC atau workstation, dan konsol game. CPU modern sangatlah efisien dalam memanipulasi grafik, komputer, dan pemrosesan gambar. Strukturnya yang sangat paralel membuat lebih efisien daripada unit pusat pemrosesan atau CPU. Pada komputer pribadi, CPU biasanya muncul dalam bentuk video card atau tertanam di motherboard. Contoh dari CPU ini seperti ini, tertanam dalam sebuah motherboard. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat belajar dengan baik dan dapat memperoleh apa yang kita inginkan baik di dunia dan akhirat. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.